Sunflower Lovers, selamat datang di Story of Sunflowers, tempat di mana setiap cerita punya rasa dan makna. Duduk dan dengarkanlah sebentar, biarkan ceritanya mengalir dan biarkan imajinasimu berjalan bersama setiap kata yang kami ceritakan. Siapa tahu, di salah satu kisah ini, kamu menemukan potongan kisahmu sendiri. Dosa yang tidak pernah disesali. Langit sore itu berwarna keemasan. Awan menggantung rendah, menekan atap-atap rumah tua di gang sempit, tempat Alina tinggal bersama ayah dan ibunya. Udara terasa lembab, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Alina duduk di kursi reot di ruang depan. Di tangannya boneka kecil tanpa mata yang pernah dijahitnya sendiri. Ia memeluknya diam-diam, sementara dari dalam kamar terdengar suara lelaki yang menggerutu dengan parau dan mabuk. Kalau ada yang cari aku, suara itu pecah, berat. Bilang saja nggak ada, jangan buka mulut Mulin. Alina menatap kamar yang setengah terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat kaki ayahnya yang kotor, botol kaca di lantai, dan selembaran kertas tagihan yang sudah kusut. Ia tahu, rentenir itu akan datang lagi hari ini. Ayahnya telah menunggak 3 bulan, 19 juta. Angka itu sudah sering ia dengar, tapi tak pernah benar-benar mengerti apa artinya. Ia hanya tahu satu hal. Setiap kali angka itu disebut, ayahnya akan marah, menampar meja, lalu menenggak alkohol sampai lupa segalanya. Alina menggenggam bonekanya lebih erat. Ketika suara langkah-langkah terdengar di luar pagar, ayahnya langsung terburu-buru mematikan lampu kamar dan bersembunyi. Jangan bilang siapapun aku di sini, Lin. Ngerti kan? Gadis kecil itu mengangguk pelan, tapi matanya tak berjanji apapun. Pintu diketuk keras. 3 kali. Kemudian sekali lagi lebih keras. Pak Rendra, kami tahu Bapak di dalam. Tak ada jawaban. Alina berjalan perlahan ke arah pintu. Ia menatap daun pintu itu beberapa detik, lalu menoleh ke arah kamar ayahnya yang gelap. Suara napas panik terdengar dari sana. Lin, jangan buka pintu, desis ayahnya setengah berbisik. Tapi Alina menatap gagang pintu itu lama-lama. Tangannya yang kecil, tapi gerakannya begitu tenang. Ia memutar kunci. Begitu pintu dibuka, 3 pria berdiri di ambang pintu. Wajah mereka tampak lelah, pakaian kusam, tapi mata mereka tajam, seperti orang yang lapar sesuatu selain uang. Alina mendongak. Bapakmu di mana? Tanya salah satu dari mereka. Alina menjawab tambah berkedip, suaranya jernih seperti air yang dingin. Tunggu saja di gudang tua belakang pasar. Dia sering ke sana malam-malam. Ketiga pria itu saling berpandangan. Salah satu tersenyum miring. Terima kasih, Nak. Dan mereka pun segera pergi. Pintu ditutupnya perlahan, meninggalkan keheningan yang tidak sepenuhnya kosong. Alina berdiri diam di depan pintu, mendengar suara langkah-langkah menjauh. Lalu ia menatap boneka di tangannya dan berbisik nyaris tanpa suara. Mereka akan menemukannya. Malam itu hujan turun. Alina tidak tidur. Ia keluar rumah tanpa payung, berjalan menembus dingin yang mengiris. Di tangannya senter kecil yang biasa ia pakai untuk mencari kucing liar. Ia tahu kemana harus pergi. Di sebuah gudang tua di belakang pasar, tempat ayahnya kadang menyimpan barang-barang bekas dan tempat di mana ia sering menghilang. Suara air hujan menampar atap seng. Dari jauh terdengar suara teriakan, bentakan, dan suara sesuatu yang jatuh. Alina berhenti di ujung jalan, di balik tembok rusak. Ia tidak mendekat, ia hanya melihat. Bayangan-bayangan bergerak cepat di bawah lampu
jalan yang redup. Seseorang diseret, seseorang ditendang, dan di antara semua itu terdengar suara yang ia kenal. Serak, penuh amarah, dan ketakutan. Suara ayahnya. Alina tidak menutup mata. Ia hanya menatap diam, seperti sedang menyaksikan film yang tidak memerlukan dialog. Semua berlangsung beberapa menit, mungkin lebih, sampai suara itu hilang. Kemudian sepi. Yang tersisa hanyalah suara hujan. Alina melangkah mendekat perlahan. Gudang itu terbuka setengah. Cahaya lampu kuning dari lampu jalanan jatuh ke dalam. Di lantai, tubuh seorang lelaki tergeletak. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Itu ayahnya. Alina berdiri di ambang pintu. Sepatunya menginjak genangan air, menciptakan bunyi lembut yang hampir terdengar seperti bisikan. "Lin." Suara itu memanggil namanya, pelan dan serak. "Panggilkan ambulan." Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu seperti menatap benda asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dingin, terpisah. Sebuah memori menembus pikirannya. Kilasan sore yang sama, hanya berbeda waktu. Ketika tangan kasar itu menampar pipinya. Ketika suara keras itu berteriak menyebut namanya anak yang tak tahu diri. Ketika botol pecah di lantai dan darahnya menetes tanpa alasan. Semua datang sekaligus, dan untuk pertama kalinya malam itu, Alina merasa sesuatu yang mirip dengan ketenangan. Ia berjongkok di sebelah ayahnya. Ia menatapnya dengan mata yang mulai kehilangan fokus. "Tolong, Lin, ayah sakit, tolong." Suaranya lemah, penuh rasa takut yang dulu hanya milik Alina. Gadis kecil itu menatap wajahnya lama-lama. Bibirnya bergerak, bukan karena iba, tapi karena ingin mengucapkan kalimat yang sudah lama tersimpan di benaknya. "Cukup sampai di sini ya." Nadanya datar, nyaris lembut. "Tenanglah di neraka sana. Jangan pernah temui aku di akhirat nanti." Lalu ia berdiri, menatap tubuh itu satu kali lagi, dan berjalan pergi. Suara langkah kakinya menghilang di bawah suara hujan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe sebagai dukungan dan supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa juga ya tulis pendapat, tanggapan, dan pengalamanmu di kolom komentar tentang kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.